قال يقول رحمه الله ومرسل منه الصحابي وسقط فقل غريب ما روى راوي فقط. Berkesendirian secara mutlak, di mana dari zaman sahabat yang mendengar hadis ini hanya satu, hanya Umar. Maka tidak ada hadis dari Abu Hurairah yang biasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Tapi di sini dia tidak meriwayatkan kecuali dari Umar. Dan dari zaman tabi'i tidak ada yang mengambil dari Umar kecuali Alqamah ibnu Waqqas. Dan dari zaman tabi'i shagir tidak ada yang mengambil dari Alqamah kecuali muridnya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, hanya satu. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi kecuali satu, Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Maka setelah Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari diambil oleh puluhan bahkan ratusan murid-murid. Maka di sini dicontohkan oleh para ulama hadis yang gharib secara mutlak, di mana di sanadnya itu berkesendirian fulan ibnu fulan dari gurunya. Maka ini dinamakan gharib al-mutlak. Dan yang kedua, tafarrud nisbi ataupun gharib nisbi. Maknanya bisa jadi hadis ini adalah hadis yang masyhur, datang dari berbagai jalan. Namun dari satu jalan di antaranya tidak ada yang meriwayatkan dari fulan kecuali si fulan. Maka ini contoh dari gharib yang nisbi. Maksudnya jika dilihat kepada sanad, maka terjadi di situ gharib yang pada hakikatnya hadis itu adalah hadis yang banyak dari jalan-jalan yang lain. Maka untuk contohnya kami berikan hadis yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhud fahiya kal yaddil jadma. Maknanya setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahhud. Mana tasyahhud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kayadil jadma. Maka dia itu seperti tangan yang al-jidam, yang terkena lepra. Maknanya tangannya rusak, membusuk, termakan oleh penyakit lepra, buntung, satu persatu berjatuhan. Intinya hadisnya ataupun khutbahnya menjadi rusak, itu maknanya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, datang dari Abi Hurairah dari berbagai jalan. Namun yang menjadi poin di sini, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, ataupun hadis ini lafadznya kullu khutbatin laisa fiha tasyahhud fahiya kaliyadil jadma. Setiap khutbah tanpa ada tasyahudnya, syahadat kepada Allah dan kepada Rasul, maka dia itu rusak seperti tangan yang terkena lepra. Ibadahnya rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya.
dari jalan Abdul Wahid ibnu Ziyad, tulis dari jalan Abdul Wahid ibnu Ziyad. Haddatsana Asim ibnu Kulayb an abihi an Abi Hurairah. Abdul Wahid ibnu Ziyad haddatsana Asim ibnu Kulayb an abihi an Abi Hurairah. Maka dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi ucapan dari Imam Muslim Ibnul Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim. Berkata Imam Muslim Ibnul Hajjaj, penulis kitab Muslim, lam yarwi hadal hadits an Asim an Kulayb ila Abdul Wahid ibnu Ziyad. Maka telah berkesendirian tidak menerima dari Asim ibnu Kulayb kepada bapaknya Kulayb kecuali hanya satu, Abdul Wahid ibnu Ziyad. Maka ini ucapan Imam Muslim. Maksudnya dari satu jalan tidaklah Asim ibnu Kulayb meriwayatkan dari bapaknya kecuali dari riwayat Abdul Wahid ibnu Ziyad. Dan Abdul Wahid ibnu Ziyad dia adalah rawi yang thiqah. Abdul Wahid ibnu Ziyad rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh para ulama. Maka dengan ini telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi jalan dengan lafaz ini sama. Namun di sanadnya sedikit berbeda. Berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Abu Hisham Ar-Rifai, haddatsana Muhammad bin Fudail, lalu meriwayatkan an Asim ibni Kulayb dari bapaknya Kulayb dari Abi Hurairah dengan sanad yang sama, dengan matan yang sama. Maka berkata Imam Muslim, inna ma taqallama Yahya bin Ma'in fi ibni Hisham fi Abi Hisham, maknanya Abu Hisham Ar-Rifai, rawahu an ibni Fudail. Maknanya telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abu Hisham Ar-Rifai dari Muhammad ibnu Fudail dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya. Maka di sini menandakan bahwa Abu Hisham Ar-Rifai di sini dia meriwayatkan bukannya dari Abdul Wahid, tetapi meriwayatkan dari Muhammad ibnu Fudail. Maka seakan-akan Muhammad ibnu Fudail di sini mutaba'ah, seakan-akan dia itu jalan yang lain dari periwayatan Abdul Wahid ibnu Ziyad. Maka dikatakan di sini bahwa Abu Hisham Ar-Rifai menyebutkan Muhammad ibnu Fudail, lalu dari Asim ibnu Kulayb ternyata periwayatan yang salah. Karena Muhammad ibnu Yazid Ar-Rifai yang masyhur dengan Abu Hisham Ar-Rifai rawi yang dhaif, telah didhaifkan oleh para ulama. Maka dari sini kita mengetahui ucapan Imam Muslim bahwa hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali oleh Abdul Wahid ibnu Ziyad dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah,
Ternyata maknanya inilah tafarrud, berkesendirian yang sahih. Karena Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hisham Ar-Rifai dari Muhammad ibnu Fudail dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah yang matanya sama, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhud fahiya kaliyadil judma. Maka datang periwayatan Muhammad ibnu Fudail dari Asim, maka seakan-akan tidak berkesendirian seperti ucapan Imam Muslim dari Abdul Wahid ibnu Ziyad. Tapi di sini seakan-akan ada mutabaah dari Muhammad ibnu Fudail. Namun kita katakan periwayatannya di sini dari Muhammad ibnu Fudail karena kedhaifan Abu Hisham Ar-Rifai. Maka Abu Hisham Ar-Rifai Muhammad ibnu Yazid, dia adalah rawi yang dhaif, didhaifkan oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i, dan didhaifkan oleh para ulama yang lainnya. Berkata Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail, ra'aituhum mujtami'in ala dha'fih. Aku melihat para ulama mendhaifkan Abu Hisham Ar-Rifai ini. Maka kesimpulannya, ini contoh dari gharib nisbi ataupun gharib tafarrud nisbi, di mana riwayat Abdul Wahid berkesendirian dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah dinisbatkan kepada periwayatan yang benar. Karena Abdul Wahid di sini Ibnu Ziyad thiqah. Maka jika dikatakan ternyata di sana ada jalan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hisham Ar-Rifai dari Muhammad ibnu Fudail dari Asim, ternyata tidak berkesendirian Abdul Wahid. Ada mutabaah Muhammad ibnu Fudail di Sunan At-Tirmidzi, kita katakan, namun hadis ini hadis yang salah ataupun gharib yang salah. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun sahih gharib kepada riwayat Abu Hisham Ar-Rifai hadatsana Muhammad ibnu Fudail an Asim ibnu Kulayb an abihi an Abi Hurairah. Ini adalah jalan yang gharib, yang aneh, karena Abu Hisham Ar-Rifai dhaif. Maka ini contoh dari tafarrud yang nisbi.